Halo sahabat Hokcai, kali ini Paman akan membahas film Pimak, yang berasal dari negeri tetangga yaitu Thailand. Film ini dirilis pada tanggal 28 Maret tahun 2013. Dalam film tersebut, terdapat pesan moral yang sangat dalam tentang kesetiaan, cinta, dan persahabatan. Sebelum kalian tonton film ini, Paman sarankan agar kalian menyiapkan tisu, dan beberapa cemilan. Bagaimana tidak, seorang istri yang ditinggal pergi berperang oleh suaminya yang bernama Nak, harus melahirkan sendiri sampai akhirnya meninggal dunia. Pimak yang tidak menyadari hal tersebut harus rela tidur dengan hantu dan makan dedaunan. Penasaran bagaimana keseruannya? Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, agar Paman lebih semangat membuat video selanjutnya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja intro dulu. Film ini menceritakan tentang Pimak, yaitu anggota Densus 88 yang ditugaskan untuk berperang. Dia terpaksa meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua yang bernama Nak. Sebelumnya Pimak telah berjanji bahwa dia akan kembali secepatnya dan Nak pun setia menunggunya di dermaga. Namun perjalanan mereka tidaklah semulus jalan tol yang berlubang. Nak yang saat itu sedang hamil harus meninggoy saat melahirkan. Dan tidak hanya itu, arwah Nak yang gentayangan selalu menunggu Pimak pulang di sebuah dermaga, dan hal tersebut membuat warga setempat ketakutan. Pimak yang berjanji akan kembali kepada Nak, kini sedang berjuang di medan perang bersama temannya yang bernama Ai, Ter, Puak, dan Sin. Karena keinginan dan semangatnya itu, membuat Pimak bertempur habis-habisan dan menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, peperangan pun telah usai. Lalu mereka berempat pergi ke kediaman Pimak sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing. Pimak yang belum menyadari bahwa Nak sudah meninggal, sangat terkejut dengan kondisi kampung yang sangat sepi bagaikan kota mati seperti yang dinyanyikan Ariel Noah. Sesampainya di rumah, Pimak memanggil Nak beberapa kali namun Nak tidak kunjung keluar. Lalu Pimak masuk dan melihat ayunan bayi dan disitulah Nak tiba-tiba muncul dari belakang. Lalu Nak mengatakan bahwa anak mereka sudah lahir dan diberi nama Dang. Setelah itu Pimak memperkenalkan Nak yang cantik kepada teman-temannya. Lalu Pimak menyuruh mereka agar tinggal beberapa hari untuk beristirahat. Keesokan harinya, Pimak mengajak kawan-kawan pergi ke pasar untuk belanja sambil mencari pekerjaan. Setelah berkeliling mereka menemui Bibi Priak. Lalu Bibi Priak yang sedang mabuk tiba-tiba mengenali Pimak dan dengan lantang mengatakan tentang istrinya yang sudah meninggal. Lalu dengan cepat, anaknya yang bernama Ping segera memotong pembicaraan dan membawanya masuk ke dalam rumah. Saat malam hari, mereka bergadang sambil minum arak. Sin yang tidak minum lalu ditugaskan untuk menjemput Pimak. Setelah sampai, di sana Sin bertemu Nak, lalu Nak pergi membangunkan Pimak namun ketika Sin bertanya keberadaan Dang, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Sayangnya semua itu hanya mimpi. Lebih sialnya lagi, mimpi tersebut menjadi kenyataan. Hal tersebut terulang kembali dan Sin kembali ditugaskan untuk menjemput Pimak. Dengan penuh rasa takut, Sin kembali ke rumah Pimak, namun saat menaiki tangga Sin sempat terperosok dan bangkit lagi. Lalu Sin melihat ayunan dan bergerak sendiri dan akhirnya Sin pun kabur. Sin mencoba menceritakan hal tersebut kepada teman-teman namun sayangnya Sin malah dibully. Di saat yang sama kita melihat Bibi Priak si penjual arak mengambang di atas sungai dan meninggoy. Keesokan harinya, Pimak meminta bantuan untuk membantu memperbaiki rumahnya.
Saat Ter memasuki rumah, karena penasaran, lalu Ter mencoba melihat Nak di antara kedua kaki. Namun cara yang dia lakukan salah sehingga tidak dapat melihat kebenarannya. Lalu Ter yang kebelet pergi ke semak-semak untuk Puck. Saat sedang asyik, Ter dikejutkan dengan penemuan mayat yang memakai cincin merah. Saat kabur, Ter yang ketakutan tidak sengaja menyenggol sarang lebah dan membuat wajahnya bengkak. Saat menceritakan kepada temannya, Ter melihat cincin mayat tersebut sama seperti yang digunakan oleh Nak. Namun karena wajah yang bengkak, membuatnya tidak bisa berbicara dengan benar. Lalu Ter pergi mencari secari kertas. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka semua panik dan berencana untuk segera pergi. Namun Ter merasa tidak tega meninggalkan temannya hidup berdampingan dengan hantu, dan mereka memutuskan untuk memberitahu Pimak tentang istrinya. Di malam hari, Sin dan Ter ditugaskan untuk pergi memberitahu Pimak. Di saat yang bersamaan, Ping datang dan mengatakan bahwa ibunya meninggal karena saat di pasar dia sempat memberitahu Pimak tentang istrinya yang sudah meninggoy, dan hal itu membuat Nak marah dan membunuh bibi pria. Puak dan Aei yang khawatir langsung segera menyusul. Setelah Puak memberitahu hal tersebut, namun Nak meminta Pimak agar mengajak teman-temannya untuk makan bersama. Karena tidak punya pilihan lain mereka pun terpaksa memakannya. Setelah kenyang, lalu Pimak mengajak kawan-kawan untuk bermain tebak kata dan Nak ikut dalam permainan tersebut. Di tengah permainan, tanpa sengaja Sin menyebutkan bahwa Nak adalah hantu. Lalu mereka membuat alasan agar bisa pergi, namun Nak mengikuti mereka sampai ke perahu. Pimak yang tidak terima dengan tuduhan itu akhirnya mengusir semua temannya dan menjelaskan bahwa itu hanya fitnah yang dibuat oleh Ping. Saat malam minggu tiba, Pimak dan Nak mengunjungi sebuah festival. Di sana Ter dan kawan-kawan sudah menunggu untuk menculik Pimak dan menyelamatkannya. Namun sayangnya Nak menyadari hal itu dan mereka lari kocar-kacir ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Pimak merintih kesakitan karena bekas lukanya. Lalu Ter yang selalu mengambil keputusan tanpa berpikir dua kali menyadari bahwa cincin yang dipakai mayat tersebut adalah cincin kawin, dan Pimak pun memakainya. Karena penasaran, Ter melempar beras suci ke arah Pimak. Seketika Pimak berteriak kesakitan dan Ter menyimpulkan bahwa mayat tersebut bukanlah mayat Nak, melainkan mayat Pimak. Puak yang menaruh hati kepada Nak merasa senang dan langsung menjemput Nak untuk dibawa ke perbatasan menggunakan rakit. Di tengah perjalanan, Pimak menemukan mereka dan menghampirinya. Namun karena keram Pimak hampir tenggelam dan akhirnya diselamatkan. Pimak menjelaskan bahwa hal yang membuatnya kesakitan adalah beras yang dilempar oleh Ter mengenai lukanya. Setelah itu, tiba-tiba cincin jatuh dari tangan Aei. Lalu Ter kembali membuat keputusan bahwa Aei adalah hantu dan menendangnya ke sungai. Saat melanjutkan perjalanan, Nak memberikan dayung yang sudah jauh terbawa arus. Ter yang curiga mencoba memastikan dengan menunduk dan melihat di antara kedua kaki dengan benar. Dan terungkaplah bahwa Nak adalah hantu yang sebenarnya. Lalu mereka segera kabur dan melompat dari perahu. Sin yang tidak bisa berenang sempat tertinggal di dalam rakit. Lalu Nak mendekat dan melemparnya ke dalam sungai. Pimak yang berisik dibuat pingsan dan mereka pergi ke sebuah kuil untuk mencari perlindungan. Dengan bantuan Buddha, mereka mencoba mengusir Nak dengan beberapa air mantra dan beras. Namun sayangnya Pimak tidak sengaja menendang Buddha tersebut hingga tersungkur dan melarikan diri. Nak yang marah menyebabkan lampu di dalam kuil mati dan tiba-tiba mereka semua dalam keadaan terikat. Saat mencoba kabur dan membuka pintu, tiba-tiba air muncul dan membuat mereka terkepung. Lalu Ter mendorong Puak yang tersiram air suci untuk menyentuh Aei. Namun ternyata Aei bukanlah hantu. Aei menjelaskan bahwa dia mencuri cincin tersebut untuk dijual dan bermain judi. Setelah itu mereka kembali berfokus kepada Nak. Nak yang saat itu tergelantung di atas atap berencana untuk mencekik Pimak dan membawanya mati bersama.
Ter dan kawan-kawan sempat memperingatkan namun Pimak justru malah menghampiri Nak. Pimak menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa Nak sudah meninggal, namun dia memilih berpura-pura tidak tahu agar bisa hidup bersama. Mendengar percakapan antara Pimak dan Nak, membuat Ter dan yang lainnya tersentuh. Lalu mereka berjanji meskipun salah satu dari mereka menjadi hantu maka mereka tidak akan takut dan akan menjadi teman selamanya. Di akhir film, semua warga kampung berdemo dan Pimak berwirausaha rumah hantu yang sukses dan membantu memperbaiki kuil yang rusak. Film pun tamat.